Hai guys, welcome back to Martabak. Mau dengar, tahu banyak. Bagi kalian yang suka sama hal serem, atau mungkin yang ngaku sebagai anak indigo, pasti udah kenal nih sama yang namanya Tante K. Iya, Tante K alias Nyai Kunti. Ya, jadi video kali ini bahasanya bakal serem nih, karena kita bakal mengupas legenda dari Nyai Kunti tersebut. Penasaran? Mulai merinding? Let's check this out. Kalian tahu nggak sih, kalau Mbak Kun ini ternyata punya legendanya sendiri loh. Kata para mahasiswa Unikom di artikel jurnal berjudul Visualisasi Karakter Kuntilanak berdasarkan cerita legenda urban mengenai tragedi sakit hati perempuan. Tumben nih, akademik banget. Sebenarnya ada banyak versi legenda tentang Mbak Kun. Secara di berbagai tempat, Mbak Kun ini punya banyak nama. Aduh, bisa aja nih Mbak punya banyak nama samaran. Nama-namanya lumrah kok. Dan kita udah sering dengar kayak kuntilanak, puntianak, dan Sunda Bolong. Lah kita mah ngira awalnya mereka itu sosok yang berbeda ya. Versi ceritanya kayak gini. Dahulu kala, Mbak Kun ini asal-usulnya adalah seorang putri kerajaan. Akhirnya singkat cerita, dia ngerasa gegana, gelisah, galau, merana. Kenapa dia ngerasa gegana? Karena lelaki yang dia cintai mengkhianati cintanya. Wah, dan akhirnya berujung dengan kematian tragis. Mbak Kun ini dikisahkan meninggal dengan cara yang tak wajar. Akhirnya gentayangan deh. Dasar tuh laki ya, bikin Mbak Kun jadi kayak gini. Dan dari sinilah kita bisa sampaikan secara sistematis tentang asal-usul Mbak Kunti kalau manusia yang sebelumnya bersifat baik, setelah ketemu kematian, bisa berubah jadi hantu yang bersifat suka neror alias jahat. Aduh, udah mulai merinding nih. Lanjut guys. Ternyata ada legenda lainnya loh soal Mbak Kunti. Masih stay tune kan? Masih bareng kita kan? Atau dengerinnya sambil meringis peluk bantal? Yuk lanjut denger dulu. Kali ini memang rada serem guys, tapi ada sedihnya. Dahulu kala di kerajaan Kalimantan Barat, ada seorang putri yang punya skandal dengan kerabat kerajaan kala itu. Skandal ini dianggap sangat amat memalukan, karena si putri hamidun alias hamil duluan. Waduh, hal ini menjadi polemik tersendiri buat si putri. Dan akhirnya dia ngerasa ketakutan dan memutuskan untuk buat dirinya dia menghilang dari tempat itu, pergi sejauh mungkin, mengasingkan diri. Kepergian si putri ini membawa dia sampai ke tanah Pontianak. Dan dia tinggal di sebuah pulau dengan air berwarna hitam. Hidupnya di pulau itu sengsara banget guys, sumpah. Jadi dia itu stres kan. Udah stres, kecewa sendiri, terus kekurangan makanan, kekurangan kasih sayang, dan perasaan tertekan yang nyebabin dia jadi gila. Gangguan jiwa inilah yang kerap buat Mbak Kunti suka nangis dan sesekali ketawa. Kebawa kan sampai sekarang? Serem. Di tengah hidupnya yang sangat sengsara dengan gangguan jiwanya, si putri alias Mbak Kunti ini sampai ke puncak hidupnya yang paling memilukan guys. Yap, si putri akhirnya meninggal dengan keadaan hamil. Dikisahkan ia bangkit dengan kemarahannya dan menyerupai hantu gentayangan. Saat itu Mbak Kunti dikisahkan berpindah tempat nomaden ke pohon besar dekat tempat tinggalnya di pulau tersebut. Ia melahirkan di lubang pohon itu, terus menetap tinggal di sana. Konon katanya, nelayan yang sering mondar-mandir lewat pohon itu ngeliat dia duduk di ranting pohon sambil gendong anak. Akhirnya penduduk setempat menamakannya lagi sebagai Mbak Kunti, ditambahin kata anak, Kunti anak, yang berarti perempuan yang menggendong anak. Versi Malaysianya nih, namanya Puan Anak, sampai akhirnya jadi kuntilanak atau puntianak. Widih, serem-serem menyedihkan gitu ya. Nah, cerita ini nyambung ke sejarah kota Pontianak. Pendiri Kesultanan Pontianak, Abdurrahman Al-Qadri, dikisahkan diganggu oleh hantu ini loh sewaktu nentuin lokasi istana. Untuk ngusirnya aja, si Abdurrahman Al-Qadri ini sampai pakai tembakan meriam loh, supaya si Mbak Kunti mau hengkang jauh pergi. Bukan main nih sampai pakai meriam, kasihan juga ya Mbak Kunti. Tapi, kesimpulan yang bisa kita tarik dari sini, Mbak Kunti ini sebelum berubah jadi sosok yang menyeramkan atau hantu yang kita tahu, ia udah laluin beberapa tahapan kehidupan. Mulai dari jadi manusia, dapat nasib buruk, sampai berujung ke kematian. Dan ketika meninggal,
sifat aslinya, sifat alaminya saat dia jadi manusia itu kebawa. Mulai dari tertawa, kadang nangis, terus gendong bayi, dan sosoknya yang kelihatan gak keurus sama sekali. Jadi begitu guys, menurut hasil dari beberapa pertimbangan di artikel terkait. Gimana bahasan martabak kali ini? Serem-serem sedep gitu kan ya? Jadi kalian udah tahu asal-usul dari Nyai Kunti kalau nanti ketemu sama si Nyai Kunti. Maksudnya Bella ketemu lewat film-film gitu kan ya. Jangan takut, oke? Nggak bisa sih kalau nggak takut. Jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan nyalain lonceng pemberitahuannya supaya kalian selalu up to date dan tahu kalau Martabak upload video baru. Dan Martabak bisa didengar kok di Radio Guntur 104.6 FM setiap hari Minggu jam 2 sampai 4 sore. See you on another Martabak and bye-bye.